mengatakan cinta padaku. Langit mulai memerah. Tak hentinya gadis ini menatap langit itu dari balik jendela kelasnya ini. Pemandangan langit sore ini memang indah. Mega mendung. Burung yang terbang ke sana kemari ikut menambah semaraknya sore ini. Ya, jam pelajaran memang sudah usai 15 menit yang lalu. Tapi entah kenapa Lisa masih enggan melangkahkan kakinya keluar kelas dan lebih memilih memandangi langit itu. Lisa, lebih tepatnya Emilia Melissa Putri, seorang putri tunggal dari pasangan pengusaha sukses di kotanya. Setelah puas memandangi langit tersebut, akhirnya Lisa melangkahkan kakinya keluar kelas. Dari arah berlawanan ada seorang pemuda seumuran Lisa yang sedang membawa banyak buku, sehingga sedikit menghalangi penglihatannya. Tak ayal, mereka bertabrakan. Bruk. "Au, Ki, lihat-lihat dong kalau jalan," ucap Lisa pada seorang yang ia panggil Ki tersebut. Ki, lebih tepatnya Diki Muhammad Prasetyo, seorang remaja yang karirnya sukses di dunia entertainment. Diki sebenarnya adalah sahabat Melissa sejak kecil. Persahabatan mereka begitu akrab dan hangat. Hanya gara-gara cinta yang datang menjemput Melissa, persahabatan mereka jadi merenggang. Sorry Liz, sorry, tadi gue gak sengaja. Mau lihat jalan juga susah, gara-gara bawa buku sebanyak ini, ucap Diki sambil membereskan bukunya yang berserakan. "Iya, gak apa-apa," ucap Lisa langsung pergi. "Liz, lo kenapa?" ucap Diki yang melihat anehnya tingkah laku Lisa. Lisa menghentikan langkahnya. "Gak apa-apa kok, Ki," jawabnya tanpa menoleh ke arah Diki. "Lisa, gue sahabat lo. Udah deh, lo jangan bohong. Gue tahu lo lagi ada masalah dan itu Ilham kan?" ucap Diki. Melissa mengangguk. "Lama-lama gue kasihan sama lo, Liz. Lo udah berulang kali disakitin Ilham, tapi gara-gara cinta, lo yang bodoh. Lo akhirnya hanya jadi bahan pelampiasannya Ilham doang," ucap Diki dalam hati. Cairan bening mengalir di pelupuk mata Lisa. Liz, ye. Lo kenapa jadi nangis sih? Cengeng ah. Udah jangan nangis dong. Ntar orang-orang ngira gue ngapa-ngapain lo lagi. Gimana kalau kita pulang bareng? Udah lama kita gak pulang bareng. Mau ya? Kata Diki. Melissa mengangguk. Diki pun menaruh buku-bukunya tadi di dalam kelasnya, kemudian berlari menuju ke arah Melissa. "Lo gak bawa mobil?" kata Diki. Melissa menggeleng. "Lagi pengen jalan kaki aja." "Ya udah, kalau gitu gue ikut jalan kaki kayak lo," kata Diki. "Terus mobil lo?" kata Melissa. "Gampang, biar entar orang rumah yang ambil mobil gue kesini," kata Diki. Melissa tertawa renyah. Diki, dari dulu lo gak berubah ya, selalu aja nyusahin orang." Diki hanya tersenyum kecut. Mereka berjalan beriringan. Pemandangan sore ini begitu hangat. Angin berhembus semilir seakan membawa terbang semua penat yang ada pada diri Diki dan Melissa. Melissa menarik napas panjang. Rasa nyaman ini. Kenapa rasa ini muncul begitu saja? Oh Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang membuat hamba merasa seperti ini? Padahal hamba tidak bersama Ilham, seseorang yang sangat hamba cintai. Kenapa rasa ini muncul begitu saja? Setelah sekian lama hamba merindukan rasa seperti ini. Oh Tuhan, kenapa rasa ini muncul begitu saja saat hamba bersama Diki? Sementara hamba berharap rasa ini akan selalu muncul ketika hamba bersama Ilham.
Oh Tuhan, kenapa keadaan seperti berbalik? Apakah Dikilah orang yang hamba cari selama ini? Oh Tuhan, berilah hamba petunjuk, ucap Melisa dalam hati. Sepi, sunyi, lengang, hening dan syahdu. Keduanya sama-sama membisu. Itulah suasana yang tercipta antara Diki dan Melisa. Hanya bisingnya kendaraan dan nyanyian burunglah yang terdengar. Mereka melewati sebuah taman, di mana taman itulah yang menjadi saksi bisu bagaimana indahnya persahabatan mereka. Diki teringat akan masa kecilnya. Masa-masa itu datang begitu saja di pikiran Diki. Ia sendiri sebenarnya sangat menginginkan masa-masa yang hanya ada dia dan Melisa itu terulang kembali. Tawa, senyum, jerit, dan tangis hanya itulah yang ada di keseharian Diki dan Melisa. Diki menghentikan langkahnya. Kenapa? Kata Melisa. Kamu ingat? Di taman inilah kita dulu sering menghabiskan waktu berdua. Disinilah dulu tempat terciptanya tawa kita. Disinilah tempat dulu aku menghiburmu saat kamu menangis. Dan kamu ingat, saat kamu menangis, aku selalu menggendongmu dan membelikanmu es krim di seberang jalan sana, ucap Diki sambil mencolek hidung mancung Melisa. Tanpa sadar dia kembali menggunakan panggilan aku dan kamu. Setelah sekian lama mereka tidak pernah melewati waktu berdua seperti ini. Diki, Melisa kembali menitihkan air matanya. Namun kali ini Diki membiarkannya begitu saja. Gue gak nyangka lo masih ingat itu. Gue pikir hanya gue lah yang rindu saat-saat itu. Gue kira lo udah lupa. Melisa memeluk Diki. Sontak Diki kaget, namun tak ada reaksi yang berarti dari Diki. Gue masih ingat, Liz. Ingat banget. Gue gak akan lupain masa-masa itu. Itu terlalu indah untuk dilupakan, Liz. Gue janji akan selalu jadi Diki yang dulu. Diki yang selalu rese gangguin kamu. Dan akhirnya kamu yang nangis, dan aku yang membelikanmu es krim agar kamu bisa tenang, ucap Diki sambil membelai rambut Melisa. Entah kenapa tangis Melisa semakin menjadi-jadi. Udah dong, cengeng ah, ucap Diki sambil menyeka air mata Melisa dengan ibu jarinya. Ih, Diki ah, Melisa merajuk, kemudian tersenyum. Nah, gitu kan cantik. Sekarang lo ceritain lo ada apa lagi sih sama Ilham, tanya Diki. Belajar dari siapa sih ngegombalnya, kata Melisa. Enak saja, lo kira gue raja gombal apa? Enggak lah, gue bukan Ilham lagi. Ups, Diki keceplosan. Melisa tertunduk. Liz, sorry, bukan maksud gue, ucap Diki terpotong. Udah laki, gue tahu dari awal gue jadian sama Ilham lo udah gak suka kan sama hubungan gue. Ngaku lo, emang apa sih salahnya Ilham? Dia baik. Melisa membela Ilham. Cukup Liz, stop lo belain tuh cowok brengsek. Jujur gue akuin, gue emang gak suka hubungan lo sama dia. Tapi gue gak suka juga ada alasannya Liz. Lo belum tahu juga apa salahnya Ilham. Haha, cinta emang udah butain lo Liz. Lo bilang dia baik. Kalau dia baik, kenapa lo selalu dikecewain sama dia? Liz, sadar, Ilham bukan cowok baik-baik. Dia playboy. Sadar gak sih? Selama ini lo cuma jadi bahan pelampiasan Ilham doang. Gue gak suka sama dia karena dia bukan cowok yang baik buat kamu. Cinta lo itu palsu, Liz. Sebenarnya lo itu gak cinta sama dia. Lo hanya kagum dan lo terobsesi ingin dapetin dia. Sorry, bukan maksud gue ikut campur. Gue hanya ingin yang terbaik buat lo. Buat lo, Liz, kata Diki. Mereka terhenyak. Diam 1000 bahasa. Apa benar Ilham hanya cowok yang seperti dikatakan Diki? Apa benar Ilham playboy? Apa benar gue hanya jadi pelarian Ilham doang? Apa benar Ilham seburuk itu? Ya Tuhan,
kenapa Engkau datangkan cowok seperti Ilham dalam hidup hamba? Tuhan, hari ini aku sadar, Ilham hanya menjadikan hamba sebagai mainan. Terima kasih Engkau telah datangkan Diki dalam hidup hamba. Diki yang selalu tulus tersenyum, selalu tulus memberikan perhatiannya pada hamba, ucap Melisa dalam hati. Ki, Melisa menangis dalam pelukan Diki, sedih, terharu, bercampur gembira. Udah kayak es campur aja tuh. Ki, sorry, gue udah curiga. Gue udah nuduh lo yang enggak-enggak. Thanks, lo udah nyadarin gue. Gue berhutang budi sama lo, Ki. Maafin gue, kata Melisa. Enggak, gue enggak mau maafin lo. Lepasin gue. Sambil melepaskan pelukannya. Nah, kenapa jadi Diki yang marah? Ya Tuhan, semarah itukah Diki? Lirih Melisa pelan, sangat pelan, sampai-sampai Diki pun tak mendengarnya. Ki, gue rela lakuin apa saja, asal lo mau maafin gue, kata Melisa. Apapun itu, kata Diki. Apapun itu, kata Melisa. Janji? Diki memastikan. Janji, Ki. Melisa terlihat mulai kesal. Yakin? Ucap Diki sambil menaik turunkan alisnya. Bawel lah, yakin Ki, Melisa kesal. Hahaha, Diki malah tertawa dan mengacak-acak rambut Melisa. Is, Diki, serius dikit kenapa? Kata Melisa. Hahaha, oke. I want you say love to me, kata Diki. Hah? Diki, lo? Kata Melisa terheran. Iya Lis, gue akuin, gue sayang sama lo, entah rasa ini muncul begitu saja sejak gue mulai sahabatan sama lo, Lis, kata Diki. Jadi lo? Iya Lis, gue udah suka, sayang dan cinta lo sejak kecil, kata Diki. Dan lo memendam itu semua, Ki. Ki, maafin gue, Ki, gue nggak tahu tentang ini semua, Ki, kata Melisa. Bukan salah lo kok, Lis. Lo juga berhak bahagia dengan orang yang lo pilih. Gue tahu lo gak pernah ada perasaan sama gue. Bodohnya kenapa gue pertahanin ini semua. Walaupun nanti lo gak akan bilang cinta sama gue, juga gak apa-apa kok, Lis. Yang penting gue udah ungkapin ini semua. Dan gue akan merasa lega, walaupun nanti lo gak nerima gue. Diki tertunduk. Ya Tuhan, apakah Diki benar-benar pantas menjadi pendamping hidup hamba dan sudah rela memendam ini semua demi hamba? Demi hamba bahagia, dia rela pendam rasa sakit selama ini. Mungkin inilah orang yang gue cari, terbukti sudah. Dia sudah setia menanti kesempatan ini, walaupun bertahun-tahun lamanya. Terbukti juga kenapa hamba selalu merasa nyaman di samping Diki. Mungkin inilah cinta. Semoga inilah orang yang tepat, ucap Melisa dalam hati. Iya Ki, I love you, kata Melisa. Diki mengangkat wajahnya menghadap Melisa dengan cepat, seakan ia tak percaya dengan kalimat yang baru saja ia dengar. Lis, lo serius? Kata Diki. Dua rius, ucap Melisa tersenyum, sambil mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya. Lisa, Diki memeluk Melisa erat. Sangat erat, seakan ia tak mau kehilangan Melisa untuk kedua kalinya, walau hanya sedetik pun. Thanks Lis, thanks. Lo udah kasih gue kesempatan ini. Gue janji akan selalu jaga perasaan lo. Gue akan selalu berusaha gak akan pernah kecewain lo, Lis. Gue janji. Thanks Lis, kata Diki. Gue boleh minta satu permintaan gak? Tanya Melisa. Apapun itu akan gue lakuin, Lis, ucap Diki masih memeluk Melisa. Lepasin dong, ungap nih, kata Melisa. Sorry Lis, ucap Diki sambil melepaskan pelukannya. Lagi-lagi taman inilah yang menjadikan saksi bisu kisah perjalanan hidup dan cinta antara Diki Muhammad Prasetyo dan Emilia Melisa Putri. Dari cerita di atas terdapat
catatan cinta yang isinya cinta tulus tak mempunyai alasan logis kenapa dia mencintai dan menyayangi orang yang ia pilih. Cinta sejati dan cinta yang tulus dari hati mempunyai prinsip mencintai apa adanya, bukan ada apanya. Menerima kekurangan, bukan menilai kekurangan. Jika mencintai ada apanya, pasti lo yang akan rugi sendiri. Seperti kisah cinta Lisa dan Ilham. Melisa hanya kagum dengan apa yang ada di diri maupun kehidupan Ilham, sehingga Melisa kagum dan terobsesi ingin mendapatkan Ilham. Cinta memang indah jika itu tulus dari hati. Saya akan memilih seseorang yang menemani saya dalam mendaki, bukan ia yang menunggu saya di puncak.